Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Membuka hati kami untuk percaya akan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Atas karya Kristus Yesus yang sudah menebus kami, membebaskan kami, mengampuni kami, bahkan memberikan kami hidup yang kekal. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi ruangan ibadah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik-Mu. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat 12. Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat 12. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-6, lalu jemaat menjawab ayat yang ke-7, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat 7. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Seringkali kita sulit menemukan maksud daripada tulisan-tulisan perjanjian lama. Karena kadang-kadang perjanjian lama ditulis dengan bahasa sastra. Sehingga bahasa sastra tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Salah satu contoh umpamanya peribahasa Indonesia. Kita sering mendengar, kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Kalau sampai di situ kira-kira kita berkesimpulan apa? Dia mau numpang mandi. Padahal kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Sama halnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa maksudnya di situ? Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa bisa disimpulkan? Kenapa kalau sakit berenang? Nah, kan tidak bisa, saudara. Jadi karena itu sama halnya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang berbenteng, bertembok. Dan itu adalah simbol umat Tuhan. Jadi umat Tuhan, gereja Tuhan itu kota Tuhan. Kota tempat kediaman Tuhan. Jadi itu penting sekali. Saudara harus tahu umat Tuhan yang ada di tempat ini, gereja ada di tempat ini adalah kota Tuhan. Ibu kota Tuhan. Amin. Dan kotanya dikatakan adalah kota yang berbenteng. Apa yang dimaksudkan di atas tembok-tembokmu? Kalau kota yang berbenteng artinya dia terpisah. Umat yang terpisah, dipisahkan, dikuduskan, disucikan, menjadi miliknya sendiri. Dan itulah umat Tuhan. Karena dia umat pilihan Tuhan atas kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan janjinya. Dan dia memberikan janji. Saudara percaya saudara umat Tuhan? Saudara menerima janji. Jadi Alkitab ini adalah janji Tuhan. Dia bukan hukum Tuhan, tidak. Karena itu dari awal disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi isinya adalah janji-janji Tuhan. Itu beda sekali. Pengertian kitab suci kita dengan yang lain beda. Beda, bukan beti, beda tipis, tidak, beda jauh. Kalau tidak beda saya tidak akan pindah. Saudara, jadi beda betul. Sama halnya, saya ingin tanya supaya kita bisa mengerti di sini. Saudara percaya Tuhan itu pencipta halik langit dan bumi? Dia maha kuasa? Ya, dia adalah Tuhan semesta alam. Saudara percaya? Orang lain juga percaya. Apa bedanya? Ada bedanya. Ya, kita bukan pengikut. Setiap orang percaya disebut anak-anaknya. Dan dia adalah Bapak. Relasi kita Bapak dan anak. Bapak dan anak beda. Jadi kalau Bapak dan anak, hubungan kita, doa kita, sikap kita memohon kepada dia, mohon sebagai anak. Bukan sebagai umat. Bukan. Bukan sebagai pengikut, tapi sebagai anak. Anak berarti memiliki apa? Hak. Saya masih ingat anak saya masih kecil. Sekarang sudah jadi gembala sidang. Dia kalau minta apa-apa dengan saya bayangin begini. Pak, bagi duitnya dong. Bukan minta, bagi katanya saudara. Luar biasa, bagi. Berarti dia merasa ada haknya. Nah itu penting sekali. Kita harus tahu kita itu punya hak. Hak yang dikatakan di sini adalah hak untuk menagih janji Tuhan. Hak menagih janji Tuhan. Tuhan berjanji. Dia pasti menepati. Amin. Tuhan kita bukan penyanyi dangdut. Dia berjanji, dia yang mengingkari. Saudara, ya bukan. Tuhan kita dia berjanji, dia pasti menepati. Amin. Nah itu. Dan kita anak-anaknya. Kita punya hak.
Bapa kami di sorga. Bapa kita di mana? Kalau kita kembali ke sorga itu namanya pulang kampung. Pasti enggak? Pasti. Kita pulang kampung. Orang lain itu perantauan. Belum tentu pulang, saudara ya. Loh iya, itu bedanya. Jadi dikatakan di sini, di atas tembok-tembokmu Yerusalem telah kutempatkan. Coba perhatikan. Telah kutempatkan. Ya, hifkati. Aku taruh di sana. Apa? Dikatakan pengintai. Sebetulnya dalam bahasa Ibrani ada dua. Kata pengintai yang pertama adalah ragal. Ragal itu berarti manusia. Sebagaimana Joshua dan Kaleb mengintai tanah Kanaan. Dia mengintai. Ya, ada pengintai manusia. Tetapi dikatakan sini kata yang kedua adalah somrim. Malaikat-malaikat Tuhan. Makhluk sorgawi ditempatkan oleh Tuhan untuk mengawal, untuk menjaga, untuk memelihara umat Tuhan. Amin. Jadi kita ini ada pengawalnya, ada yang jaga. Apa namanya? Malaikat Tuhan. Nah saudara, saya ingin kasih contoh untuk tes saudara. Seandainya saudara malam jalan ke kamar mandi aja, jangan jauh-jauh, di tempat yang gelap, lalu berdiri bulu kudukmu, ya, lalu seperti ada yang ngikuti, apa yang saudara pikir? Ayo jujur. Apa? Hantu. Karena saudara terlalu banyak karunia kehantuan. Mestinya kita harus percaya itu malaikat. Kalau malaikat ada ketakutan tidak dalam diri kita. Dia makhluk sorgawi. Kalau dia hadir memang suasananya agak beda. Dia bukan makhluk biasa. Dia makhluk sorgawi. Jadi mulai malam hari ini, kalau saudara merasa tidak enak ada sesuatu ketika saudara sendirian atau melihat bayangan, saudara katakan apa? Malaikat. Karena Tuhan perintahkan malaikat-malaikat berkemah sekeliling orang percaya. Amin. Di sini dimaksudkan telah kutempatkan hifkati somrim. Penjaga. Itu yang dikatakan di situ. Kenapa demikian? Karena umat yang berharga, biji mata Tuhan, tidak mungkin Tuhan abaikan, tidak mungkin Tuhan biarkan. Berharga. Kalau berharga taruh di mana? Coba. Pasti ibu-ibu punya benda berharga. Saya ingin tanya, taruh sembarangan? Tidak. Taruh di mana? Itu. Uang yang paling berharga lembaran kita berapa? 100.000. Yang kira-kira kurang berharga berapa? 1.000. 100.000 dan 1.000 itu saudara suka dialog. Iya. 100.000 dengan sombongnya dia berkata, aku uang yang paling berharga. Kalau dijaga, dijaga benar-benar. Kalau dipegang erat-erat. Dan tidak boleh lalai begitu saja. Dan aku selalu di tangan-tangan orang kaya. Kalau jatuh ke tangan orang miskin, aku hanya numpang lewat. Loh iya. Tapi uang 1.000 bilang begini, kamu memang hebat. Saya akui. Tapi yang paling setia pergi ke gereja adalah aku. Lalu uang 100.000 dengan rasa minder dia berkata begini, sebenarnya aku mau tapi Tuhanku yang tidak mau. Ini masalahnya. Oh iya. Dari situ letaknya. Jadi Tuhan itu menjaga kita karena berharga. Nilainya berapa? Lebih dari 100.000. Dia jaga, dia pelihara, betul-betul benda berharga. Tidak mungkin benda kotor saudara taruh di tempat benda berharga. Dari situ letaknya di sini. Karena itu kita berharga. Perhatikan saudara, sepanjang hari, tolong sambung apa?
sepanjang malam apa? Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Tidak akan berdiam diri. Artinya apa? Tamid, bahasa Ibraninya tamid. Terus menerus, tiada henti, dia jaga, dia pelihara, karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Gitu. Saudara, kalau saudara merasa berharga, beda harga dirinya. Beda masa depannya. Beda langkahnya. Amin saudara. Beda kepercayaan dirinya. Beda. Kalau saudara merasa tidak berharga, waduh. Mentalnya sudah jatuh duluan saudara. Kita berharga. Biarlah orang lain tidak menghargai. Cuek aja. Tidak apa-apa. Gitu. Sebab penghargaan manusia sifatnya sementara. Saya ada yang mengganggu saya. Tapi tidak apa-apa. Sebagai katakanlah bapak bercerita dengan anak. Saya kalau orang menikah itu. Ya, selesai pemberkatan. Saya tidak pernah bicara dengan dia selamat berbahagia. Enggak pernah. Selalu saya berkata selamat masuk peperangan yang sebenarnya. Karena realita hidup ada dalam pernikahan. Baru tahu. Kalau belum menikah, memang kelihatannya luar biasa. Itu belum menikah. Makanya saya bisa tahu orang jalan berdua di mall sudah menikah atau belum. Loh, bukan berarti saya punya penglihatan, enggak. Saya bisa tahu. Dari mana taunya? Kalau yang laki-laki ngomong terus perempuannya dengar, itu belum menikah. Kalau sudah menikah yang perempuan ngomong terus yang laki dengar, itu sudah menikah. Iya, dan saya bisa tahu, saudara. Ya, memang. Tapi saya ingin cerita sedikit, boleh kan? Ya, zaman saya pacaran itu agak sulit. Agak sulit. Zaman saya masih sisa-sisa Siti Nurbaya. Saudara, jadi kalau pacaran itu hanya ketemu di sekolah, tukar buku. Di dalam buku ada surat. Gitu. Waduh, waktu mengasih buku dan tersentuh tangannya, bergetar luar biasa. Oh, iya. Itu belum menikah. Ciuman yang berkesan itu yang pertama. Selanjutnya formalitas. Nggak ada getaran lagi itu saudara. Tapi yang dimaksudkan tadi supaya cinta itu terjaga. Oh, dia terjaga hanya karena satu. Kasih Tuhan dan tanggung jawab. Buat apa cinta tanpa tanggung jawab? Makan tuh cinta, saudara. Iya. Jadi kalau saya pacaran ketemu, ya cukup kalau kangen lewat depan rumahnya. Gitu. Naik sepeda lewat depan rumahnya, cukup sudah senang. Pintunya terbuka, senang sekali. Padahal yang keluar kucingnya. Besok ada bahan omongan. Kemarin aku lewat rumahmu, kucingmu keluar. Oh, itu sudah seru. Nah, saya agak berani. Saya datangin rumahnya. Agak nekat sedikit saudara ya. Jadi saya datangin rumahnya. Dan saudara diterima. Tapi bayangkan saja. Kita mau ngobrol dengan dia, bapaknya ada di situ. Itu zaman dulu. Nggak bisa. Jadi dia, saya, bapaknya di tengah. Coba bayangkan mau ngobrol apa? Berdua aja ngobrolnya susah. Datang orang ini lagi saudara. Jadi tidak ada bahan omongan, hilang semua. Lalu saya lihat itu cicak. Gitu. Bapaknya jawab, belum pernah lihat cicak. Saudara. Jadi sayanya, ngomong apa dimulai. Dan dulu cukup bersentuh kaki dengan kaki. Mimpinya luar biasa saudara. Kaki sama kaki saja. Karena dulu taplak meja itu lebar-lebar zaman dulu. Jadi kalau kaki kita masuk tersembunyi. Jadi saya senang senggol. Tapi yang teriak bapaknya, ini kaki siapa?
Loh ya, itu belum menikah. Jadi kalau itu cinta, coba berapa lama cinta itu? Ya, ada waktu daluarsanya, saudara. Ada waktunya. Tapi kasih Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidup, kekal selama-lamanya. Amin. Jadi andalkan kasih Tuhan. Amin. Loh iya. Kalau tidak, saudara, istri, ya, kalau masih pacaran, calon pacar kita itu kalau mau ketemu kita pakai perfumnya, sampai ujung roknya pun emangnya yang mau nyium siapa di situ, saudara? Loh iya. Coba kalau sudah menikah, bau balsam. Bukan hanya balsam, tidur di sebelah kita pakai masker lagi. Sampai kita bilang ini kuntilanak mana? Itu belum menikah. Kalau belum menikah, aduh, mau sok-sok baratan, buka dulu pintunya, suruh dia masuk. Oh, itu belum menikah. Kalau sudah menikah, diklaksonin, tat, gitu. Terpaksa istri loncat, tutup pintunya. Sementara separuh roknya berkibar-kibar di luar. Ya itu sudah menikah. Jadi karena itu saya pikir perlu juga. Bagaimana orang yang belum menikah sudah menikah. Namanya saja jadi suami harus dipersiapkan. Suami, tolong ucapkan. Lebih keras lagi. Terutama laki-laki. Suami, S-U-A-M-I. S-nya sabar. Jadi suami harus sabar. Kalau suami tidak sabar, sudah hilang S-nya. Suami sabar. U-nya apa? Usaha. Suami itu harus apa? Usaha. Kalau tidak usaha, bahaya, saudara. Mau dikasih makan apa? Suami harus usaha. Jadi tanya dulu kalau belum menikah, usahamu apa? Gitu, saudara ya. Itu penting. Jangan bagaimana nanti. Nanti itu bagaimana? Itu yang penting. Daripada salah pilih, lebih baik engkau bersyukur jomblo selama-lamanya. Lebih baik. Amin. Lebih baik. Daripada engkau menderita, punya suami tidak bertanggung jawab. Ya, S-U-A. A-nya akur. Jadi suami itu harus akur. Jangan punya hobi sendiri. Hobinya harus diakurin. Sebab kalau hobinya sendiri-sendiri, yang satu nanti bisa diambil pelakor. Harus akur. Sekarang hati-hati, ada dosa baru. Dosa baru itu namanya jarpendos. Jarpendos, jari-jari penuh dosa. Iya, berhadapan dengan suami istri tapi yang dihubungin siapa gitu, saudara ya. Ya udah, itu saya tidak nyindir, saya nyinggung aja gitu ya, supaya kita tahu. Jadi akur. Terus apa? Suwa. Apalagi yang belum? M itu manis. Suami harus berkata manis. Dulu kenapa dia mau dengan kita? Karena mulut kita terlalu manis. Ya kita harus berani bilang sayang. Oh beda, saudara. Ya, jadi sayangnya itu jangan yang. Bukan begitu, yang intonasinya itu penuh nada kasih. Jangan, jangan saudara ya. Itu yang mana? Yang memangnya saudara ya. Jadi sayang, jadi manis. Jadilah suami selalu mulutnya manis. Itu menyejukkan hati. Membuat hati istri tentera. I-nya apa? Iman. Jadi suami harus mengandalkan iman. Nah itu bagian bapak-bapak. Ibu-ibu jangan senang dulu, ada bagiannya. Loh iya. Nah sekarang istri. I-S-T-R-I. Istri.
I-nya iman. Kenapa duluan iman? Oh, karena dia tiang iman dalam rumah tangga. Yang mendidik anak, yang membuat rumah tangga itu menjadi altar bagi Tuhan. Itu istri. Jadi perlu iman. Jadi lalu S-nya apa? Sabar. Suami sabar, istri sabar. Oh, orang sabar sama orang sabar. Apa tidak pernah bertengkar? Ada pertengkaran. Tapi beda. Pertengkaran orang sabar itu lain. Apa? Saya kasih contoh. Pertengkaran suami sabar, istri sabar. Perlu ada jadwal. Iya. Senin bagian suami marah-marah. Tegang. Kerjaan mulai banyak saudara. Jadi Senin suami. Istri jangan jawab. Memang jadwalnya dia. Nah, jangan satu waktu saudara ya. Harus mengikuti jadwal. Selasa istri. Suami diam aja. Memang lihat jadwal. Oh dia memang jadwalnya dia. Dia tenang aja. Rabu suami. Kamis istri. Jumat suami. Sabtu istri. Sisa apa? Biarkan pendeta marah-marah dengan saudara. Jadi istri sabar, suami sabar. T-nya taat. Taat dengan suami. Dia kepala rumah tangga. Jangan dibalik saudara. Ya, ini penting sekali. Perlu ada ketaatan. Bahasanya, aku akan jadikan engkau seorang perempuan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Bahasa Ibraninya bagus. Ezer. Coba ucapkan. Penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Bukan perongrong. Saudara. Penolong yang sepadan. Bahasa Ibraninya apa? Ezer. Bukan herder. Saudara. Itu beda. Ya, itu taat. R-nya apa? Rajin. Dia harus rajin karena dia harus mengurus anaknya, rumah tangganya, semuanya. Jadi jangan sampai istri bangun belakangan dari suami. Maaf, saya harus ngomong seperti ini, tersinggung terserah. Paling juga saya tidak diundang lagi, tidak apa-apa saudara ya. Jadi harus jadi istri harus rajin. Sisa I-nya apa? I-nya apa? Insaf. Sadar engkau bukan lagi milik orang tuamu tapi milik suamimu. Makanya kalau ngambek-ngambek jangan sedikit-sedikit pulang ke rumah orang tua. Enggak boleh lagi. Saudara ya, dia harus insaf. Bahwa dia sudah punya orang lain. Itu penting sekali. Jangan sekali-kali lari ke rumah orang tua. Apalagi sedang bertengkar. Jangan. Biarlah orang tua ketika kita sedang damai datang ke rumah dia. Jadi dia taunya kita baik-baik aja. Itu bagus. Sudah. Ya, saya sudah kelewat ini saudara ya. Jadi saya kembali lagi. Jadi dikatakan kamu harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Perhatikan. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Agak kurang ajar. Saya waktu baca ayat ini menggumulinya cukup lama. Sampai saya selidiki. Hamazikrim. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Apa Tuhan pelupa? Harus diingat-ingatkan. Mustahil Tuhan lupa. Dia tidak akan lupa. Tapi diingatkan artinya apa? Tuhan senang kalau anak-anaknya mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Senang sekali dianya. Itu tandanya engkau sangat percaya dan sangat berharap akan janji-janjinya menjadi milikmu. Amin. Itu penting sekali. Hamazikrim. Tuhan senang kita ingatkan. Makanya ingatkan Tuhan. Bahkan ditambah ayat 7. Janganlah kamu tinggal tenang dan jangan biarkan. Tolong sambung. Ayat 7. Dan jangan biarkan apa? Dia huruf besar, huruf kecil. Dia siapa di situ? Kita buat Tuhan tidak tinggal tenang. Bayangin aja saudara. Wah luar biasa. Tuhan senang sekali dibuat tidak tenang. Supaya ingat terus dengan janjinya. Ya, kita buat dia. Dan Tuhan kasih contoh.
Seorang janda datang ke hakim. Terus datangin terus sampai dikabulkan oleh hakim itu. Tuhan senang model seperti itu. Ya, minta bertalo-talo, terus menerus. Seperti pada Musa sampai Tuhan sendiri berkata, biarkan aku berlalu. Seperti kepada Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Amin. Ya, seperti itu. Itu ketekunan di dalam doa. Minta dengan Tuhan terus, jangan henti. Seperti seorang sahabat yang di tengah malam minjam roti dengan sahabatnya, ya, tapi karena dia tidak tahu malu terus menerus. Kita harus punya sikap minta dengan Tuhan tidak tahu malu. Terus Tuhan senang demikian, minta terus kepada dia. Amin. Sesuai dengan janjinya. Maka saudara baca Alkitab. Itu janji-janji Tuhan banyak sekali. Aku akan membuat engkau berhasil. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Aku akan membuat engkau naik bukan turun. Aku akan membuat engkau bertambah bukan berkurang. Aku akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Semuanya aku akan peliharakan engkau dengan berlipat kali ganda. Tuhan berkati kita apa? Tolong sambung. Berlipat kali ganda. Coba ucapkan bersama. Sekali lagi. Coba dalam matematika. Sudah berlipat, pakai kali, pakai ganda. Artinya, wah luar biasa. Bahasa Ibraninya hanya satu. Bahasa Ibraninya meot. Meot. Coba ucapkan. Berlipat kali ganda. Bahasa Ibraninya apa? Meot. Saya selalu plesetkan. Lihat truk kalau muatannya banyak. Meot dia saudara. Luar biasa. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan senang sekali kalau kita ingatkan. Perhatikan saudara. Perhatikan kita lihat di sini. Bahwa Tuhan mengatakan. Lihat ayat yang ke-7. Jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia, tolong sambung, menegakkan loat Yehonen, sampai ia mewujudkan. Minta sampai dia mewujudkan. Saudara mau minta? Sampai dia mewujudkan. Kita berhak minta karena kita anak, kita punya hak. Amin. Seringkali kita suka minta sesuatu diakhirin dengan kehendakmu saja yang jadi. Kayaknya rohani ya. Tapi jujur pengertiannya suka salah. Kehendak punya yang jadi. Artinya kalau tidak dikasih tidak apa. Maksudnya kehendak yang jadi itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau minta sesuai dengan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti jadi. Saudara. Kecuali engkau minta tambah istriku. Nggak mungkin. Karena itu bertentangan dengan firman. Segala yang bertentangan dengan firman itu bukan kehendak Tuhan. Jadi selagi engkau minta dilimpahin rezeki, disehatkan, diberikan kesembuhan, diberikan mujizat. Itu semua Tuhan janjikan sesuai dengan firman Tuhan. Berarti engkau meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti kehendakmu yang jadi mematahkan, mementahkan kembali permintaanmu. Jangan punya pengertian seperti itu. Karena itu doa Yesus, lihat riwayatnya. Ketika dia akan masuk kepada kesengsaraan, dia berkata, kalau bisa cawan ini berlalu. Padahal Tuhan menghendaki dia harus mati. Ya, lewat Via Dolorosa menderita. Tapi dia berkata kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi akhirnya dia menyerah. Kehendakmu saja yang jadi, karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dia mati buat saya dan saudara. Di situ letaknya. Itu pengertian kehendak Tuhan yang jadi. Loat Yehonen, sampai ia menegakkan. Coba perhatikan ayat ini. Sampai ia menegakkan. Dan sampai ia, tolong sambung. Membuat Weat Yasim. Tadi ya dikatakan lo Yehonen, sampai ia menegakkan wujud nyata, sampai dia membuat, itu memberikan apa yang kita minta. Amin. Mulai malam hari ini berdoalah dengan keberanian sebagai anak, meminta kepada Bapa. Amin. Minta, desak terus, dia menantang. Beda dengan Bapak dunia.
Bapak dunia kalau janji gampang sekali. Nanti saya bawa engkau ke Disneyland ya. Kepada anaknya. Maksud dia Dupan. Tapi supaya keren Disneyland. Anaknya mengingatkan terus, namanya anak kan selalu bertanya, kapan Pak? Kapan Pak? Lama-lama dijengkel, diam kau. Orang lagi tidak ada uang, kau minta saja ya. Loh iya gitu, itu Bapak dunia. Tapi Bapak kita lain, dia nantang kita. Buat aku tidak tenang atas permintaanmu. Sampai aku menegakkan, sampai aku membuat. Artinya dia menantang. Dia beri hak, kita minta kepadanya. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Beri kemuliaan. Saudara, saya ingin cerita sedikit. Saya ditahan 6 tahun dalam penjara. Karena ikut Yesus. Bukan karena KPK. Saudara ya. Sebab zaman dulu itu ditangkap dulu. Ya, itu tangkap dulu 1 tahun. 2 tahun baru diperiksa. Bayangin aja. 1 tahun itu hanya ditanya nama, alamat, tanggal lahir. Hanya itu saja. Zaman itu mimpi buruk. Jangan sampai terulang kembali saudara ya. Nah sudah. Lalu ya saya ditahan. Tahan saya itu pindah. Saya tidak boleh dibesuk. Ya. Tahun kedua baru boleh dibesuk tapi hanya kiriman. Jadi istri saya hanya kirim. Ya, dia baru tahu, oh boleh kirimannya. Kalau diterima berarti orang ini masih hidup. Dulu tahun pertama mereka sedih. Saya ini masih ada atau sudah tidak ada. Sudah. Istri saya selalu kirim. Saya masih ingat kiriman istri saya. Roti yang segi 4 itu. 1 buat sebulan itu. Makanya saya kalau lihat roti itu sekarang trauma. Gitu. Gitu. Yang segi 4. Ya, yang segi 4 itu. Yang isinya macam-macam gitu. Lalu odol yang besar itu 1. Sabun mandi 1. Itu kirimannya. Nah saudara, saya 1 tahun lebih selama sebelum dikirim, kami tidak pernah lagi sikat gigi itu pakai odol. Jadi itu sikat giginya aja sudah balik ke sana, balik ke sini, terbuka ke sana. Itu kena gusi sakit saudara. Tapi hanya itu saja. Begitu dikasih odol, waduh. Kayaknya enggak mau kumur-kumur saya saudara. Wah itu nikmatnya luar biasa. Saudara mau mengerti arti kenikmatan sekecil apapun, saya doakan masuk penjara, saudara bisa mengerti. Ya, terbayang nasi gorengnya istri itu luar biasa, menghargai sekali. Ya, itu ingat saya. Nah, saudara, kan di penjara itu teman-teman minta. Jadi seminggu habis odolnya. Nah odol zaman dulu itu masih bisa di belakangnya dibuka gitu. Dibelah gitu, dikorek-korek. Habis tuntas. Lalu saya berpikir. Wah kalau begitu siapa tahu istri saya kirim. Orang suami istri itu ada kontak loh. Saya kalau pergi ke daerah pulang saya mau makan apa. Enggak boleh pesan. Pasti ada di rumah. Kontak, makanya laki-laki itu tidak bisa nyeleweng, kontak dia, hati-hati saudara, radarnya lebih tajam dari satelit apapun, walaupun belum ada bukti. Saudara, karena berjanji 2 menjadi 1, mestinya supaya tidak menjadi 1 berdoa, waktu menikah bilang 2 jangan jadi 1, 2 tetap 2. Nah saudara dikawinkan atau tidak oleh gereja saudara. Jadi sudah saya pikir istri saya kirim. Saya mulai berdoa dengan Tuhan. Tuhan saya mau minta odol. Saya tidak tega saudara minta dengan Tuhan odol. Karena saya ini bertobat sebagai orang Protestan. Orang Protestan itu tidak pernah dididik minta yang kecil-kecil, minta yang besar-besar, doa syafaat, Afrika, pemerintah, semua itu saja saudara. Jadi tidak pernah ada daftar odol itu enggak ada. Gitu. Sementara saya perlu odol. Jadi saya pikir siapa tahu istri saya teringat kirim. Nah waktu besuk jam 9 pagi sampai jam 2 siang.
Saya kasih tahu supaya apa nanti punya pengalaman gitu ya. Jadi setiap kali ada panggilan kiriman, saya imani. Nama saya ada. Nama saya ada. Sampai jam 2 enggak ada. Dari jam 2 sampai jam 5 saya masih punya harapan. Karena saya di penjara Kalisosok itu di sebelahnya kantor Kejaksaan Negeri. Saya punya teman dari Jakarta ini seorang pengacara yang cukup terkenal. Kalau pergi ke Surabaya selalu titip uang. Yaitu Adenan Buyung Nasution. Ya, selalu dia titip uang ke jaksa di situ untuk saya. Jadi dari jam 2 sampai jam 5 saya berdoa. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 5 kami sudah suruh mandi semua. Masuk kamar, apel, dikunci. Ya, dikunci lalu saya penjaga mulai apel. Nah sekamar itu 3 orang. Jadi saya kepala kamar. Itu gunanya kalau ditahan lebih lama. Jadi kepala saudara ya. Jadi kalau ditahan itu jangan sebentar-sebentar. Jadi lama jadi kepala. Gitu. Jadi saya ditanya berapa? 3 lengkap. Oke sudah. Begitu saja terus. Sudah doa malam, doa sore saya sudah di situ doa Tuhan. Saya tahu Engkau sibuk. Jadi tidak mungkin hanya ngurusin odol. Jam 7 malam pintu kamar saya dibuka. Ada orang yang baru ditangkap masuk. Dia lirik sana lirik sini. Di antara kami bertiga. Ternyata muka saya lebih tidak kriminal kali. Jadi dia deketin saya. Kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh. Saya pinjemin tikar, saya pinjemin batal. Saya banyak tikar warisan dari yang bebas-bebas itu. Ya, gunanya ditahan lebih lama dapat warisan. Jadi saya banyak tikarnya, saya pinjemin bantal. Ya silakan tidur di situ. Lalu dia bawa keranjang plastik, kantong plastik. Lalu dia titip kok katanya. Sebab orang baru takut dia apa-apain. Jadi dia titip. Saya buka kantong plastik. Isinya odol. Tidak tanggung-tanggung. 10 odol. Saya sampai kaget. Kok ini odol semua? Oh ya dia juga kaget. W punya toko. Waktu W ditangkap W gugup. Dia pikir masukin sabun, masukin apa, ternyata masukin odol semua. Jadi malam itu saya dapat tidak tanggung-tanggung 10 odol. Tuhan itu cara mengabulkan doa kita luar biasa. Makanya jangan suka mengatur Tuhan. Sebab Tuhan punya jalan di luar pikiran kita. Nggak pernah terpikirkan. Yang dipikirkan istri, yang dipikirkan Bang Buyung. Nggak, lewat semua. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Apa jalan lain itu? Dia lewat situ. Ya sudah saya senang. Sikat gigi tidak boleh pinjam. Ya sudah saya dapat 10. Odol. Nyamanlah saya saudara ya. Nah sudah. Besok pagi dia di Bon. Diperiksa jam 9. Sampai jam 5 apel. Saya bilang 4. 1 di luar. 3 di dalam. Petugas bilang coret saja, itu salah tangkap. Rupanya dia hanya untuk kirim odol. Dari situ, dari pengalaman itu saya sangat mengerti kalau kita minta dengan tekun dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan abaikan. Sekecil apapun permintaan kita, dia penuhi. Dan kalau dia penuhi, lebih dari apa yang kita minta. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Jadi kita ingatkan Tuhan. Tuhan berjanji. Engkau akan membuat daerahku makin luas. Amin. Makin lebar. Amin. Usahaku makin naik. Bukan makin turun. Saudara percaya? Makin bertambah. Dari punya 1 toko jadi 10 toko. Amin. Loh, jangan tertawa saudara. Amin saudara. Iman nih. Tuhan pasti berkati. Mari kita berdoa.
Beri kesempatan Roh Kudus memeteraikan sabdanya. Tuhan, kita Tuhan yang senang diingatkan, Tuhan yang senang didesak, karena kita percaya Dia senang, karena kita percaya akan janjinya, berharap penuh dengan janjinya. Semua janji Tuhan adalah kehendak Tuhan. Apapun kebutuhan kita saat ini, mari kita datang kepadanya. Dia Bapa yang sangat mengasihi. Kita anak yang punya hak meminta kepada Bapa. Mari jemaat, angkat kedua belah tanganmu. Jemaat saja katakan, ku nyanyi sembah Dia. Katakan, Yesus kau dahsyat. Yesus kau dahsyat.